Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang akan maju lagi dalam pilkada tertangkap KPK diduga melakukan gratifikasi dan pemerasan. Ya, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik lainnya akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Saya Rizky Hasan. Dan saya Raisa Nadia. Berikut seputar yang pagi selengkapnya. Tujuh anak terjebak di tengah sungai berarus deras saat banjir bandang menerjang di Sungai Cidurian, Bogor, Jawa Barat. Proses evakuasi anak-anak tersebut berlangsung dramatis. Tujuh orang anak ini awalnya tengah asik mandi di sungai saat tiba-tiba saja air meluap hingga tubuh mereka terbawa ke tengah sungai deras. Warga dibantu pihak pemerintah dan aparat setempat mengevakuasi ketujuh bocah tersebut menggunakan alat seadanya. Anak-anak satu persatu ditarik menggunakan tali oleh petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP serta dibantu oleh warga. Luapan Kali Cidurian dan Ciasan ini yang datang ke Sukamaju ini meluap gitu ya, dan kebetulan memang pas anak-anak itu berjumlah sekitar 7 orang ya, 7 orang yang memang lagi mandi lah di kali ya, dan mereka yang 5 itu terjebak, yang 2 memang bisa menyelamatkan diri gitu ya. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Diharapkan orang tua dapat lebih waspada dan mengawasi anak-anaknya saat bermain di musim hujan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kebakaran menimpa permukiman padat penduduk di Kampung Bendungan Jatinegara. Puluhan rumah habis terbakar. Gang permukiman yang sempit menyulitkan pemadaman. Asap mengepul dari tengah permukiman padat Kampung Bendungan Jatinegara, Jakarta Timur. Warga panik lantaran api dengan cepat membesar dan merambat membakar bangunan rumah yang sebagian besar semi permanen. Petugas Gulkarmat Sudin Jakarta Timur sempat kesulitan. Titik api berada di dalam gang-gang sempit yang sulit dijangkau. Puluhan rumah habis terbakar, menyisakan puing. Kebakaran besar juga terjadi di kawasan padat penduduk Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Api berkobar terlihat dari kejauhan. Warga bersama relawan dan petugas Gulkarmat berusaha keras mengendalikan api. Rumah yang sebagian besar semi permanen membuat api cepat membesar dan merambat. Akses jalan yang sempit membuat petugas kesulitan menjangkau titik api. Sekitaran ada 4 rumah Pak yang kebakaran. Satunya ambruk. Ya. Ledakan nggak? Ada ledakan 2 kali. Kayak ledakan, nggak tahu ledakan apa, pokoknya bunyi kayak gitu lah. Tapi yang Kalau untuk korban, alhamdulillah sekarang belum nemuin korban. 4 rumah habis terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Api baru dapat dipadamkan setelah 14 armada damkar dikerahkan ke lokasi. Rio Manik, Sofian Firdaus, melaporkan. Kebakaran menghanguskan puluhan lapak pedagang pasar di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pasar Gandrung, kebakaran. Kobaran api membakar puluhan lapak pedagang di Pasar Gandrung Mangu di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Minggu malam. Api dengan cepat membesar dan merembet ke lapak pedagang lainnya. Barang-barang dagangan berupa pakaian dan perabot rumah tangga yang mudah terbakar membuat api semakin membesar. Usaha sejumlah warga untuk memadamkan api dengan alat seadanya tak berhasil. Api baru dapat dipadamkan setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran dari pos tiba di lokasi. Setelah 1 jam lebih, tim damkar akhirnya berhasil memadamkan api. Untuk api diketahui itu pertama diketahui dari sebelah tengah los yang ada di dalam pasar dan diketahui sudah membesar.
20 lapak pedagang hangus terbakar. Kebakaran ini diduga terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu lapak pedagang. Meski tidak menelan korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah diperiksa di KPK pada Minggu siang terkait operasi tangkap tangan sejumlah pejabat di Bengkulu. Dugaan kasus gratifikasi berupa pemungutan dana Pilkada 2024 menjadi alasan operasi tangkap tangan oleh KPK. Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu yang juga calon Gubernur Bengkulu periode 2024-2029 diperiksa oleh KPK pada Minggu siang di gedung KPK Merah Putih. Rohidin dan sejumlah pejabat lainnya diperiksa terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK atas dugaan pemungutan dana kepada pegawai untuk Pilkada 2024. Diketahui bahwa KPK sudah mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai 7 miliar rupiah. Pemirsa, Gubernur incumbent Bengkulu Rohidin Mersyah terjaring OTT KPK Minggu pagi diterbangkan ke Jakarta. Kericuhan sempat terjadi karena masa pendukung gubernur mencoba menghentikan mobil yang akan membawa rombongan gubernur ke bandara. Pendukung Gubernur incumbent Bengkulu Rohidin Mersyah menghadang mobil polisi yang membawa Rohidin Mersyah ke Bandara Fatmawati Bengkulu. Masa sempat berunjuk rasa di depan Mapolresta Bengkulu menuntut kejelasan penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap gubernur dan sejumlah pejabat lainnya. Proses penyelidikan itu ya pemeriksaan dan lain sebagainya. Ya, nah sama KPK sama kepolisian dengan Polri itu sama. Kalau pemeriksaan ya pemeriksaan dulu. Mobil yang membawa gubernur bersama pejabat lainnya tiba di Bandara Fatmawati Bengkulu pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan pengawalan ketat. Hingga Minggu pagi diketahui Rohidin Mersyah merupakan calon gubernur petahana yang kembali maju dalam pilkada serentak kali ini. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan melaporkan. Pemirsa, banjir melanda sejumlah wilayah di Tangerang, Banten. Ratusan rumah terendam banjir di perumahan Garden City dan perumahan Villa Tomang Baru akibat tanggul kali leduk jebol dan sungai Cirarap meluap. Seorang warga ini nyaris terbawa arus saat nekat menerobos derasnya arus banjir menggunakan selotes tali. Selain mengevakuasi sejumlah balita dan keluarganya, petugas BPBD bahkan mengevakuasi warga yang terjebak banjir dari atap rumah. Ratusan rumah di 3 RW di perumahan Garden City Priuk, Kota Tangerang, Banten terendam banjir sejak Minggu dini hari. Banjir dengan ketinggian hingga 100 cm ini disebabkan kiriman air dari Bogor yang membuat tanggul kali leduk jebol. Meluap karena tadi ada hujan deras ya. Di jam 1-an dan banjir disebabkan oleh tanggulnya jebol di Alamanda. Meski banjir mulai surut, para korban banjir masih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir juga merendam sedikitnya 235 rumah di 2 RW di perumahan Villa Tomang Baru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu siang. Banjir dengan ketinggian hingga 60 cm ini disebabkan intensitas hujan tinggi dan rusaknya pintu air tanggul Sungai Cirarap. Banjir masih menjadi masalah nyata yang harus diatasi para pemimpin kepala daerah yang terpilih nanti, terutama di wilayah yang menjadi langganan banjir. Dari Tangerang, Banten, Sukron dan Aymarani, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, sebelum kembali ke Indonesia, Presiden Prabowo menyempatkan diri bertemu Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed pada Sabtu lalu. Presiden Prabowo bertemu Presiden MBZ di Istana Qasr Al Watan, Abu Dhabi. وأتمنى لكم
التوفيق في قيادة إندونيسيا إلى كل تقدم وإنماء وعز. فخامة الرئيس الثاني Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih pada Uni Emirat Arab terkait misi kemanusiaan di Gaza yang melibatkan Indonesia, terutama pada pemberian bantuan di rumah sakit lapangan di Rafah, Gaza. Prabowo juga menyampaikan prioritas dalam pemerintahan yang ia pimpin, yakni menjamin keamanan dan ketahanan pangan. Sementara Presiden MBZ menyoroti kerjasama kedua negara termasuk perdagangan non-migas yang mencapai 4,6 miliar US dollar. MBZ juga optimis target perdagangan senilai 10 miliar US dollar dapat terwujud. Kedua pemimpin negara ini berharap bisa lebih memperkuat fondasi dan memperluas cakupan bidang kerjasama yang menguntungkan bagi kedua negara. KPK resmi menetapkan Gubernur Bengkulu nonaktif Rohidin Mersyah bersama 2 orang lainnya sebagai tersangka atas kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemprov Bengkulu yang digunakan untuk dana kampanye. Ketiga tersangka ditahan di rutan KPK serta uang tunai senilai 7 miliar rupiah yang ditemukan dari 4 lokasi disita. Sebelum pencalonan Rohidin Mersyah menjadi calon gubernur petahana, KPK sudah memulai penyelidikan sejak bulan Mei lalu. Hal tersebut dilakukan atas laporan masyarakat adanya praktik pemerasan di lingkungan Pemprov Bengkulu. KPK akhirnya melakukan OTT terhadap Rohidin Mersyah pada hari Sabtu 23 November setelah dirinya berkampanye. KPK juga menyita uang tunai sebesar 7 miliar rupiah yang diperoleh dari 4 lokasi berbeda. Lokasi pertama ditemukan uang senilai 32,5 juta rupiah di mobil Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu. Lokasi kedua sebanyak 120 juta ditemukan dari rumah Kabiro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bengkulu. Selanjutnya uang tunai 370 juta diamankan dari mobil Gubernur Bengkulu. Dan terakhir uang senilai 6,5 miliar rupiah ditemukan dari rumah dan mobil ajudan Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu. Ketiga tersangka akan menjalani kurungan pertama selama 20 hari ke depan hingga tanggal 13 Desember 2024 mendatang. Meski begitu, Rohidin yang merupakan calon Gubernur Bengkulu nomor urut 2 tidak dicoret sebagai kontestan pilkada. Yang arahan RM, dia minta dukungan dari masing-masing kepala OPD, kepala dinas ya. Dia menjadi tim sukses dan ada instruksi perintah untuk menghimpun sejumlah dana ya, termasuk ya lewat potongan dari PTT ya, perbaikan tunjangan TPP ya, tunjangan perbaikan penghasilan pegawai itu dipotong, termasuk juga dari ya iuran mungkin dari pengusaha dan lain sebagainya itu ya, tujuannya untuk ke sana. Dan ya kalau dilihat dari bukti-bukti chatting WA yang berhasil diamankan HP-nya itu tergambar jelas ya bahwa uang ini untuk nanti tim sukses. Kan begitu, jadi tim sukses ada permintaan uang untuk kelompok ini, untuk warga sini dan seterusnya ada itu. Lanjut pemeriksaan. Hingga kini total 8 orang di jajaran pemerintahan daerah Provinsi Bengkulu sudah diamankan oleh KPK. Dari Jakarta. Sebelumnya salah satu anggota KPK terpilih, Johanis Tanak, saat fit and proper test di DPR berencana menghapus OTT di KPK. Namun belakangan diklarifikasi melalui Alex Marwata, Wakil Ketua KPK, operasi tangkap tangan bisa dilakukan KPK atau masyarakat sesuai nomenklatur yang berlaku. Tidak tepat. Ya menurut hemat saya OTT itu pun tidak tepat. Dan saya sudah sampaikan pada teman-teman, saya pribadi tapi karena lebih mayoritas mengatakan itu menjadi tradisi ya, apakah ini tradisi bisa diterapkan ya, saya juga nggak bisa juga saya menantang. Tetapi seandainya saya bisa jadi, mohon izin jadi ketua, saya akan tutup close karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam KUHAP. Karena tidak sesuai dengan KUHAP itu. Dan itu seperti saya katakan kita. Pemirsa, dalam perjalanannya selama 35 tahun, MNC Group terus berkembang pada 4 bisnis strategis, media, dan entertainment
jasa keuangan, entertainment, hospitality, serta energi. 35 tahun berkarya membangun masa depan bersama. MNC Group selalu berkreasi dan berinovasi memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat di Indonesia. MNC Group menggelar syukuran dan puncak perayaan hari ulang tahun ke-35 di studio RCTI Plus Kebon Ceruk, Jakarta Barat. Acara bertajuk Membangun Masa Depan Bersama menjadi momen spesial bagi perusahaan yang didirikan Hari Tanu Sudibyo ini untuk terus bertumbuh positif dan inovatif demi kemajuan bangsa. Di perayaan HUT MNC Group ini turut dimeriahkan dengan penampilan sejumlah artis ternama Indonesia. Tak hanya itu, dalam rangkaian perayaan HUT ke-35, sejumlah unit bisnis MNC Group yang berpartisipasi dan menjadi pemenang dalam event MNC Sports Competition turut menerima apresiasi dari Eksekutif Chairman MNC Group, Hari Tanu Sudibyo. Bahwa dalam perjalanannya MNC Group itu banyak melakukan terobosan-terobosan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi saya sangat berharap ke depan dengan makin dewasa, makin kuat timnya, ya, saya rasa MNC Group akan kembali seperti dulu lagi. Harapan kedepannya untuk MNC Group yang ini 35 tahun selalu sukses dan selalu menjadi trendsetter ke depan. Sementara co-CEO MNC Group Angela Tanu Sudibyo optimistis kedepannya MNC Group bisa menjadi pelopor inovasi industri kreatif di Indonesia. Tentu harapan saya bisa terus berkolaborasi dan dengan semua pihak yang terkait membangun MNC Group ini menjadi terdepan, pelopor inovasi di Indonesia di semua industri yang kita geluti, dan saya mewakili generasi muda tentunya semoga MNC Group ini menjadi rumah inovasi bagi generasi muda dan kaum perempuan. Dalam kesempatan ini, para karyawan pun juga nonton bareng pertandingan sepak bola antara Timnas Indonesia melawan Arab Saudi sebagai bentuk dukungan MNC Group kepada Timnas Garuda di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Amrina Rida, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, tren olahraga lari kini menjadi gaya hidup masyarakat urban. Di tengah kesibukan bekerja, gelaran maraton yang diadakan di Gianyar, Bali ramai diikuti lebih dari 5.000 peserta dari 23 negara. Peserta OPPO Run 2024 mulai berdatangan memadati lapangan Bali United Training Center yang berada di kawasan Pantai Purnama Sukawati, Gianyar, Bali. Mereka nampak antusias berfoto-foto dan melakukan pemanasan kecil meski langit masih nampak gelap. Ajang lari maraton yang digelar OPPO ini diikuti sebanyak 5.700 peserta baik nasional maupun internasional. Tercatat sebanyak 23 negara turut berpartisipasi dalam ajang yang baru pertama kali digelar ini, menjadikannya acara lari berskala internasional. OPPO Run 2024 meliputi kategori 5.000, 10.000 dan half marathon 21.000 dengan menyediakan total hadiah yang fantastis senilai 580 juta rupiah. OPPO Run 2024 menggabungkan kegiatan olahraga, hiburan, dan teknologi digelar serangkaian peluncuran produk baru OPPO Find X8 Series. Kita sih it's a breakthrough ya, karena untuk pertama kali OPPO Run diselenggarakan dan udah mempunyai so many fans, participant. Kita mensupport kegiatan-kegiatan seperti ini juga dengan OPPO Run karena mendorong sport tourism, mempromosikan budaya Bali juga, mempromosikan budaya Bali juga, pariwisata Bali, dan juga mendukung lebih banyak lagi wisatawan asing maupun lokal ikut berpartisipasi. It's really nice. People cheering along the road. Some people dress traditionally and stuff like. Great, really nice. Para peserta juga tampak menggunakan kamera OPPO Find X8 Series untuk mengabadikan momen di acara perdana ini, seperti AI teleskop zoom yang mampu melakukan fotografi jarak jauh dengan hasil yang detail luar biasa. Fitur Lightning Snap juga jadi salah satu fitur yang paling sering digunakan oleh peserta untuk menangkap momen cepat dalam hasil yang sangat jelas. Dari Gianyar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Setelah 20 hari melakukan kunjungan ke luar negeri, Presiden Prabowo tiba di tanah air pada Minggu pagi melalui Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Prabowo membawa hasil komitmen investasi senilai 294 triliun rupiah.
Kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke tanah air disambut langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih diantaranya Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Sejak 8 November lalu, Prabowo melakukan kunjungan ke 6 negara, Tiongkok, Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Emirat Arab. Prabowo juga menghadiri konferensi internasional KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brazil. Dari kunjungan tersebut menghasilkan berbagai kesepakatan strategis dan juga komitmen investasi. Sesaat lagi Bang Napi akan hadir dengan berita-berita kriminal dalam Serkap. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Nah, ini hati-hati sama orang sakit hati pemirsa. Karena masalah pribadi, seorang pria didor sama temannya sendiri. Penembakan terjadi saat korban sedang antre di loket pembayaran listrik. Eka Maulana tak berkutik saat ditangkap petugas usai membunuh temannya sendiri di Palembang, Sumatera Selatan. Petugas mengamankan senjata tajam dan senjata api rakitan dari pinggang pelaku. Hasil pemeriksaan, pria 37 tahun ini tega membunuh temannya sendiri karena sakit hati yang dipicu masalah pribadi. Korban dianiaya dengan senjata api saat sedang mengantri di loket pembayaran listrik. Sontak peristiwa ini membuat panik sejumlah warga yang berada di lokasi. Saya tidak spesifik itu apakah rekan bisnis atau rekan-rekan lain-lain, saya nggak akan. Barang buktinya ketemu senjata yang digunakan, kemudian amunisinya ketemu, kemudian pakaian yang digunakan pada saat mengeksekusi korban juga ketemu. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Polres Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Nih, anak muda, belasan ABG gangster diamankan Polres Tanjung Perak, Surabaya saat hendak melakukan tawuran. Mereka juga membawa senjata tajam berukuran besar. Kecil-kecil udah jadi gangster. Mau jadi apa, Dek? Satu persatu remaja ini diburu oleh petugas dari Polrestabes Surabaya. Sebelumnya mereka terjaring operasi cyber di media sosial saat merencanakan aksi tawuran di Jalan Wijaya Kusuma Bangsa, Kapasari, Surabaya. Saat didatangi petugas, belasan remaja yang masih berstatus pelajar ini langsung melarikan diri. Polisi juga mengamankan 5 senjata tajam. Aksi mereka seringkali meresahkan masyarakat. Jadi mereka ada community group media sosial yang rencana motifnya itu akan melakukan konten yang kami panggil dari orang tua, pihak sekolah datang ke Polsek Pabean. Para pelajar tersebut didata dan diserahkan kepada orang tuanya dan khusus yang membawa senjata tajam diserahkan ke tahanan anak untuk mendapat pembinaan. Dari Surabaya, Nur Syafei, A-News melaporkan. Waspada saat mengendarai mobil. Jika tiba-tiba ban kempes, harus hati-hati. Nih, di Depok, Jawa Barat, modus bantu benerin ban mobil, seorang pencuri menggasak harta benda yang ada di dalam mobil dengan cara memecahkan kaca. Pelaku diduga telah membuntuti korban. Ini terus yang Parkir di pinggir jalan, seorang pria pengendara mobil menjadi korban pencurian di Depok, Jawa Barat.
Peristiwa terjadi ketika korban berhenti di pinggir jalan mengalami kempes ban saat mengendarai kendaraannya. Tiba-tiba seseorang datang menawarkan bantuan dan mengarahkan korban ke sebuah bengkel yang jaraknya tak jauh dari lokasi. Setelah korban pergi meninggalkan mobil, tak lama pelaku kembali melancarkan aksinya dengan memecahkan kaca mobil bagian depan dan menggasak laptop serta sejumlah uang. Pelaku diduga telah membuntuti korban dari kejauhan karena sudah tahu korban akan memarkirkan kendaraannya karena mengalami kempes ban. Terus yang punya mobilnya ke sono, baru malingnya beraksi ke sini, terus dibobol kacanya. Kacanya pecahin pakai apa? Ya pecahin kayak pakai tangan lah dia. Langsung dipecahin banget itu. Dia kan buru-buru tuh. Temennya ada di sono, temennya di depan. Korban laporkan pencurian ke Polsek Pancoran Mas. Dari Depok, Jawa Barat, Iyong Rizky melaporkan. Brutal. Tawuran antar warga makan korban jiwa. Polisi akhirnya sweeping di dua kawasan rawan tawuran di Kebon Singkong, Duren Sawit, dan Cipinang Jagal, Pulau Gadung, Jakarta Timur. 18 pelaku tawuran ditangkap. Barang buktinya macam-macam senjata tajam, ratusan botol minuman untuk bom molotov, juga minuman keras. Tawuran inilah yang memicu keresahan. Dua kelompok warga saling serang menggunakan senjata tajam, petasan, hingga bom molotov. Tragis, 1 orang tewas dan 3 orang luka-luka. Ratusan personel Polri, Brimopolda Metro Jaya bersama TNI dan Satpol PP diterjunkan untuk menuntaskan tawuran warga antara permukiman Kebon Singkong, Duren Sawit, dan Cipinang Jagal, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas menyisir lokasi untuk mencari berbagai jenis senjata yang disembunyikan. Petugas juga mengamankan sejumlah remaja yang berusaha kabur. 4 remaja ditangkap, diduga sebagai admin medsos dan mengordinir tawuran antara warga Kebon Singkong dan Cipinang Jagal. Ya, jadi itu yang kita pantau dari medsos, yang mereka itu sebagai penggerak atau yang admin daripada akun-akun tawuran. Jadi kita bawa dan kita akan melakukan pemeriksaan, dan kalau memang terbukti dia melakukan tawuran, kita akan melakukan proses hukum. Selama sweeping, petugas menemukan minuman keras, berbagai jenis senjata tajam, dan ratusan botol bekas minuman yang diduga digunakan untuk membuat bom molotov. 18 remaja terduga pelaku tawuran juga diamankan petugas di Mapolsek Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Falovi melaporkan. 2 maling burung dikeroyok massa di Pondokopi, Jakarta Timur. Polisi terpaksa melepas tembakan peringatan, bukan buat kedua maling, justru buat massa yang makin garang menghakimi pelaku. Ingat bos, biar kesel, tetap jaga emosi, jangan sampai malah kena pasal pidana. Dua pria jadi sasaran amuk massa di kawasan Jalan Arabika, Pondokopi, Jakarta Timur. Meski sudah diikat tali dan tak bisa membela diri, warga yang kesal terus memberi bogem mentah. Petugas booster unit reskrim Polsek Duren Sawit terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk meminta massa mundur lantaran kian beringas ingin main hakim sendiri. 2 pria tertangkap warga hendak mencuri burung di Jalan Bintara, Bekasi Barat. Langsung ngambil burung? Baru pegang doang. Baru pegang burungnya? Iya. Pelaku berapa orang? Pelaku 2 orang. Terus tadi diuber gitu? Diuber, iya. Diuber terus dia nabrak? Iya, nabrak. Oh, gitu nabrak ya? Orang, nah langsung udah dimasak. Oh gitu. Iya. Itu kejadian di mana ngambil burungnya? Kejadian di... Petugas booster unit reskrim Polsek Duren Sawit membawa kedua pria dari kepungan massa. Kedua pelaku diserahkan ke Polsek Bekasi Kota untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Ini nih, demi menghilangkan jejak, seorang pencuri di Medan, Sumatera Utara
menggunakan penutup wajah atau seboh. Pelaku yang beraksi seorang diri berhasil membawa kabur laptop, handphone, serta uang tunai 10 juta rupiah. Seorang pria yang menggunakan penutup wajah atau sebo masuk ke sebuah warung kopi di Jalan Gurila, Medan, Sumatera Utara. Pelaku masuk setelah membobol pintu utama kedai kopi. Meja kasir menjadi sasaran utama pelaku dan berhasil membawa kabur laptop, HP, serta uang tunai 10 juta rupiah. Tak hanya itu, dompet korban yang berisi uang tunai serta surat berharga pun turut dibawa kabur oleh pelaku yang diduga warga sekitar. Saat kejadian, korban sedang tertidur pulas. Kalau dari warga juga ada warga sekitar, dia sekitar umur 40-an gitu. Usai peristiwa tersebut, korban melaporkan kasusnya ke Polrestabes Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Waduh, bahaya nih. Penjahat makin banyak aja akalnya. Taktik peredaran narkoba, pelaku masukkan sabu dan tembakau gorila ke dalam mainan anak. Mainan ini disimpan di suatu tempat untuk diambil oleh pembelinya. Mendapat informasi pengedaran sabu menggunakan mainan anak-anak, petugas menangkap SB pria 21 tahun di rumahnya di Kasepuhan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan dalam mengedarkan sabu dan tembakau gorila, barang tersebut yang telah dibungkus plastik klip dimasukkan ke dalam mainan untuk mengelabui petugas. Aksi ini dilakukan pelaku sejak 3 bulan lalu. Polisi menyita barang bukti 142 gram sabu, 14 gram tembakau sintetis, dan ratusan mainan. Yang modus yang terbarunya yaitu dilakukan oleh saudara SB menggunakan media mainan anak-anak berbentuk boneka kecil Pokemon dan Doraemon yang di dalamnya sudah dimasukkan paket narkotika, kemudian ditempel di suatu tempat, kemudian koordinatnya dikirim kepada pembeli. Tersangka bersama barang bukti diamankan di Satres Narkoba Polres Cirebon Kota dan terancam penjara seumur hidup. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin melaporkan. Polisi di Surabaya bikin gebrakan. Lama diintai, kampung rawan narkoba di Jalan Kunti akhirnya sukses digerebek. 2 pengedar sama 23 pemakai ditangkap. Barang buktinya 57 paket narkotika sabu. Berani amat nih pengedar dan pengguna narkoba. Nggak takut apa sama Mbak Kunti? Puluhan orang diamankan polisi dan tak bisa mengelak lagi. Mereka ditangkap dalam penggerebekan kampung rawan narkoba Jalan Kunti, Surabaya. 25 orang diamankan, terdiri dari 2 pengedar dan 23 pemakai. Setelah tes urin, 17 orang diantaranya positif amfetamin atau positif mengonsumsi narkotika jenis sabu. Dalam operasi ini, polisi minta barang bukti berupa 57 paket narkotika jenis sabu. Ini kita mengatakan perang terhadap narkoba. Ya. Jadi dengan Pak Kapolres kita sudah sepakat koordinasi dengan pihak Pemkot. Nanti akan dibangunkan posko di sini dan saya minta kepada masyarakat di daerah Kunti supaya tidak ada yang mencoba-coba untuk melakukan peredaran atau penyalahgunaan narkoba. Kita akan tindak tegas. 25 orang yang ditangkap dibawa ke Mapolda Jawa Timur. Penggerebekan dilakukan petugas gabungan dari Direktorat Narkoba Polda Jawa Timur, Polrestabes Surabaya, dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan melaporkan. Maling motor babak belur diajar warga Ciputat, Tangerang Selatan. Warga tambah emosi setelah tahu si maling ternyata membawa jimat dan senjata tajam. Apalagi si maling tuh nekat ngajak duel pemilik motor setelah kepergok pencuri.
pencuri sepeda motor tak berkutik lagi. Ia hanya bisa pasrah dan minta ampun saat warga menghakiminya di Jalan Haji Gadung, Pondok Ranji, Ciputat, Tangerang Selatan. Emosi warga bertambah saat tahu si pencuri motor nekat ngajak duel korban pemilik motor. Gak main-main pokoknya. Bang sana bang? Bang Arul korbannya ketangkap sama Bang Arul duel. Dia ngeluarin senjata tajam. Kalah duel ternyata dengan Bang Arul. Nih sajamnya ada. Tuh. Waduh, ada semar-mesar. Dari tangan pelaku warga mendapati senjata tajam dan beberapa benda diduga jimat. Pelaku mencuri sepeda motor dengan cara mencongkelnya menggunakan kunci letter T. Saya kejar, langsung saya tendang motornya, dia jatuh tersungkur kan. Dia bangun melakukan perlawanan. Temannya kan nungguin di samping sana tuh. Tapi emang karena dia ngelawan ya saya lawan lagi. Yang penting motor saya pulang ya kan, saya nggak mikirin apa-apa tuh. Pelaku dibawa ke Mapolsek Ciputat Timur. Polisi masih mengejar seorang pelaku lainnya yang melarikan diri. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Kekerasan dalam rumah tangga makin serem saja. Hanya karena nggak mau diajak tidur ke kamar, seorang ibu rumah tangga di Pekanbaru Riau dibunuh suami sirinya. Sadis, pelaku menganiaya istrinya pakai senjata tajam. Aprizal, 38 tahun, ditangkap usai membunuh istri sirinya Wahyuni di rumahnya di Pekanbaru Riau. Peristiwa terjadi pukul 4:30 subuh saat keduanya terlibat cekcok. Pelaku emosi dengan sang istri karena cemburu dan sakit hati. Emosi pelaku memuncak saat istrinya tidak mau diajak tidur ke dalam kamar. Pelaku kemudian mengambil kapak dan menganiaya istrinya hingga tewas. Kalau dia nolak aku terus dicarutin, dituduhnya enggak, saya tabar disuruh sholat, nggak mau dia sholat, biasanya mau sholat disuruh, enggak mau. Lokasi kejadian yaitu di dalam rumah terjadi cekcok antara suami istri, antara pelaku dengan korban. Cekcok ini bukan sekali dua kali namun sering. Diajak oleh suaminya untuk masuk kamar tidur bersama, namun ditolak. Tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau kurungan penjara seumur hidup. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal melaporkan. Dan terjadi lagi, polisi tembak polisi. Ironisnya, penembakan terjadi di halaman parkir Polres Solok Selatan. Motif pelaku jabatannya sebagai kabak operasional tega membunuh Kasat Reskrim karena kasus tambang ilegal. Pelaku kesal karena atasannya tidak mau membebaskan temannya. Ya ampun. Suasana haru menyelimuti keluarga saat prosesi upacara pemakaman AKP Rianto Ulil yang menjadi korban penembakan oleh rekannya sesama polisi di Taman Makam Sirina PC Piringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Proses pemakaman dilakukan secara kedinasan dan membacakan amanat Kapolri atas kenaikan pangkat luar biasa almarhum. Keluarga berharap polisi bisa menegakkan keadilan atas meninggalnya putra mereka. Karena secara manusiawi itu tidak sehat. Tidak sehat. Polisi makan polisi, ya kan? Iya. Melawan kebiadaban. Padahal dia menegakkan aturan yang baik. Tegakkan aturan yang baik. Kami tidak minta yang berlebihan, tapi sesuai dengan regulasi dan aturan. Bahwa membunuh dengan cara sadis begitu. Pelaku yakni AKP Dadang Iskandar selaku Kabak Ops Polres Solok Selatan tega membunuh Kasat Reskrimnya Kompol Rianto Ulil Ansar di halaman parkir Polres Solok Selatan. Pelaku membututi korban yang saat itu keluar dari ruang identifikasi untuk mengambil handphone di mobil. Pada malam dini hari tadi, hari Jumat, tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara
yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Hasil penyelidikan, penembakan dilakukan karena pelaku kesal. Korban tidak mau diajak kompromi, membantu membebaskan teman pelaku yang ditangkap saat penertiban tambang ilegal galian C. Rasa tidak senang di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solo Selatan. Selain itu, pelaku juga melakukan penembakan sebanyak 7 kali ke arah rumah Kapolres, dan saat itu Kapolres juga tengah berada di dalam rumah. Ditemukan 6 selongsong peluru dan 7 lubang yang menembus kaca rumah Kapolres Solok Selatan. Ada 7 lubang. Ada 7 lubang di kaca. Di kaca kamar itu di kaca itu ada lubang ya. Beda dengan kita temuan selongsongnya gitu. Nah, selongsong yang kita temukan itu hanya 6 di sekitar rumah Kapolres, tetapi lubangnya malah ada 7. Menanggapi kasus ini, anggota Kompolnas Irjen Purnawirawan Arif tiba di Mapolda Sumbar untuk mendalami kasus penembakan Kompol Anumer Taryanto Ulil Ansar. Tim Liputan melaporkan. Polisi tembak polisi, masalah tambang ilegal. Korban melakukan tindakan tegas. Tapi pelaku justru melindungi kasusnya. Aparat hukum harus jadi penegak hukum. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat, tapi ada kesempatan. Waspadalah! Waspadalah! Terima kasih masih bersama kami. Memasuki masa tenang pilkada, ratusan alat peraga kampanye dicopot dan diturunkan. Bahkan, petugas terpaksa menggunakan mobil tower crane untuk melepas baliho besar milik pasangan calon. Petugas gabungan dari Satpol PP dan PPSU Kelurahan Menteng menertibkan alat peraga kampanye APK yang masih terpasang di jalan-jalan kawasan Jakarta Pusat. Beragam alat peraga kampanye berupa poster, baliho, spanduk hingga stiker dilepas dan diturunkan. Bawaslu telah memberikan teguran kepada semua tim ses paslon agar melakukan penertiban secara mandiri. Bawaslu Kota Bekasi juga melibatkan petugas gabungan Satpol PP serta TNI Polri untuk menertibkan alat peraga kampanye di sepanjang jalan protokol Kota Bekasi. Petugas bahkan terpaksa menggunakan tower crane untuk menurunkan baliho raksasa milik pasangan calon. Penjabat sementara atau PJ Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad menyatakan akan menindak tegas ASN Kota Bekasi yang melakukan kampanye dan mendukung salah satu paslon di masa tenang. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jawa Timur bersama Satpol PP menertibkan seluruh alat peraga kampanye di Kota Surabaya. Penertiban dimulai dari Jalan Panglima Sudirman hingga Jalan Darmo, Surabaya. Sejumlah tim ses paslon juga terlibat menurunkan alat peraga kampanye yang terpasang. Masa tenang pilkada akan berlangsung selama 3 hari hingga pelaksanaan pemungutan suara Rabu 27 November nanti. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, truk kontainer menabrak 2 mobil di pintu tol Tanjung Mulia, Medan. Truk diduga melaju kencang dan remblong saat mendekati gerbang tol. Meninggal itu yang mati pasti. Ador. Detik-detik kecelakaan beruntun terekam kamera video amatir. Sebuah truk kontainer nyelonong di pintu tol Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara. Truk baru berhenti setelah menabrak 2 mobil pribadi yang tengah mengisi kartu uang elektronik selepas gerbang tol. Truk diduga melaju kencang di jalan tol dan remblong saat mendekati pintu tol. Katanya remnya blong dari sana mau keluar. Dia nabrak mobil dam, kan nggak berhenti juga. Jadi ada mobil pribadi parkir di sini, kemudian ditabrak. Makanya saya berhenti sini.
Yang ditabrak apa bang? Pribadi. Mobil pribadi. Yang di mobil pribadi ada korban bang? Nggak ada. Nggak ada ya. Truk kontainer melaju dari Tanjung Murawa arah pulang ke gudang di kawasan Titipapan, Medan. Sopir truk bernama Gultom luka pada bagian kaki dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara kedua mobil yang ditabrak dibawa ke kantor Jasa Marga Tanjung Mulia. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Pemirsa, lantaran sopir mengantuk, sebuah mobil minibus mengalami kecelakaan tunggal hingga terguling di Jalan HR Muhammad, Surabaya. Mobil menghantam tiang lampu penerangan jalan umum hingga badan mobil rusak berat. Di kawasan jalan Pemirsa, waspada, jangan nekat berkendara saat mengantuk. Di kawasan Jalan HR Muhammad, Surabaya, sebuah mobil minibus mengalami insiden kecelakaan tunggal. Bagian bodi mobil kiri rusak berat dan kaca depan pengemudi pecah. Mobil melaju dari arah timur Jalan HR Muhammad menuju barat di Jalan Maijen Yonosuwoyo, kawasan pertokoan Pakuwon dengan kecepatan sedang. Tiba-tiba mobil hilang kendali dan menghantam tiang penerangan jalan di tepi trotoar. Adapun pengemudi yang luka dibantu warga keluar dari mobil. Ada suara ledakan itu 2 kali. Duor, gerak. Oh. Itu aja. Berapa penumpang Pak di dalam? Nggak ada, cuma 1 aja. Oh, cuma 1 aja? 1 aja, orangnya juga nggak apa-apa. Proses evakuasi mobil yang terguling dilakukan petugas di Subkota Surabaya. Dari Surabaya, Tambayong iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur incumbent Bengkulu Rohidin Mersyah dikabarkan terjaring OTT KPK pada Minggu pagi diterbangkan ke Jakarta. Kericuhan sempat terjadi karena masa pendukung gubernur mencoba menghentikan mobil yang akan membawa rombongan gubernur ke bandara. Pendukung Gubernur incumbent Bengkulu Rohidin Mersyah menghadang mobil polisi yang membawa Rohidin Mersyah ke Bandara Fatmawati Bengkulu. Masa sempat berunjuk rasa di depan Mapolresta Bengkulu menuntut kejelasan penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap gubernur dan sejumlah pejabat lainnya. Proses penyelidikan itu ya pemeriksaan dan lain sebagainya. Ya, nah sama KPK sama kepolisian dengan Polri itu sama. Kalau pemeriksaan ya pemeriksaan dulu. Mobil yang membawa gubernur bersama pejabat lainnya tiba di Bandara Fatmawati Bengkulu pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan pengawalan ketat. Hingga Minggu pagi diketahui Rohidin Mersyah merupakan calon gubernur petahana yang kembali maju dalam pilkada serentak kali ini. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi. Tinggi kolom abu 1000 meter disertai gemuruh dan getaran. Hari Minggu, Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Tinggi kolom abu teramati sekitar 1000 meter di atas puncak. Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 4 atau awas. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki diimbau tidak melakukan aktivitas 7 km dari pusat erupsi. 2 hari jelang pilkada serentak, pengiriman logistik di sejumlah daerah terus dikebut. Salah satunya di Kabupaten Sampang, Madura yang harus melalui jalur laut. KPU Sampang harus menyewa perahu milik nelayan untuk mengangkut kotak suara logistik ke Pulau Desa Mandangin dengan jarak tempuh 1,5 jam. Setelah memasuki masa tenang pilkada serentak, KPU Kabupaten Sampang Madura juga terus mendistribusikan logistik di 14 kecamatan. Namun dalam pengiriman logistik tidak hanya menggunakan jalur darat saja atau kendaraan roda 4. Salah satu lokasi yakni Pulau Desa Mandangin yang berada di selatan Kabupaten Sampang, dalam pengiriman kotak suara logistik harus menggunakan jalur laut seperti perahu agar bisa dijangkau. Jumlah daftar pemilih tetap atau DPT satu pulaunya mencapai 13.250 orang. KPU Kabupaten Sampang pun menyewa satu perahu besar milik nelayan yang biasanya untuk mengangkut sembako namun digunakan untuk mengangkut kotak suara. Pengiriman logistik ke Desa Mandangin ada 46 kotak suara dan 92 bilik suara yang tersebar di 23 TPS nantinya. Pendistribusian logistik yang dipantau langsung oleh KPU Sampang serta Polsek setempat, TNI dan Polairut memakan jarak tempuh 1,5 jam. Kami khusus sewa untuk mengangkut logistik ini. Kalau kotak kita itu tertutup ya, di dalam kotak itu dibungkus plastik dan di luar dibungkus plastik lagi. Dan tadi di kapal ditaruh paling bawah
dan selain itu sudah siap terpal dan air nggak akan masuk ke dalam. Aman lah, walaupun hujan aman. Kotak suara dan bilik suara yang dikirim dibungkus plastik ganda agar tidak rusak saat sampai di lokasi. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman melaporkan. KPK resmi menetapkan Gubernur Bengkulu nonaktif Rohidin Mersyah bersama 2 orang lainnya sebagai tersangka atas kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemprov Bengkulu yang digunakan untuk dana kampanye. Ketiga tersangka ditahan di rutan KPK serta uang tunai senilai 7 miliar rupiah yang ditemukan dari 4 lokasi disita. Sebelum pencalonan Rohidin Mersyah menjadi calon gubernur petahana, KPK sudah memulai penyelidikan sejak bulan Mei lalu. Hal tersebut dilakukan atas laporan masyarakat adanya praktik pemerasan di lingkungan Pemprov Bengkulu. KPK akhirnya melakukan OTT terhadap Rohidin Mersyah pada hari Sabtu 23 November setelah dirinya berkampanye. KPK juga menyita uang tunai sebesar 7 miliar rupiah yang diperoleh dari 4 lokasi berbeda. Lokasi pertama ditemukan uang senilai 32,5 juta rupiah di mobil Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu. Lokasi kedua sebanyak 120 juta ditemukan dari rumah Kabiro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bengkulu. Selanjutnya uang tunai 370 juta diamankan dari mobil Gubernur Bengkulu. Dan terakhir uang senilai 6,5 miliar rupiah ditemukan dari rumah dan mobil ajudan Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu. Ketiga tersangka akan menjalani kurungan pertama selama 20 hari ke depan hingga tanggal 13 Desember 2024 mendatang. Meski begitu, Rohidin yang merupakan calon Gubernur Bengkulu nomor urut 2 tidak dicoret sebagai kontestan pilkada. Yang arahan RM, dia minta dukungan dari masing-masing kepala OPD, kepala dinas, ya. Dia menjadi tim sukses dan ada instruksi perintah untuk menghimpun sejumlah dana, ya, termasuk ya lewat potongan dari PTT, ya, perbaikan tunjangan TPP, TPP ya, tunjangan perbaikan penghasilan pegawai itu dipotong, termasuk juga dari ya iuran mungkin dari pengusaha dan lain sebagainya, itu ya, tujuannya untuk ke sana. Dan ya kalau dilihat dari bukti-bukti chatting WA yang berhasil diamankan HP-nya, itu tergambar jelas ya bahwa uang ini untuk nanti tim sukses. Kan begitu, jadi tim sukses ada permintaan uang untuk kelompok ini, untuk warga sini dan seterusnya ada itu. Lanjut pemeriksaan. Hingga kini total 8 orang di jajaran pemerintahan daerah Provinsi Bengkulu sudah diamankan oleh KPK. Pemirsa, dalam rangka memperingati HUT MNC Group ke-35, MNC Peduli bersama para mitranya menggelar kegiatan pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis serta makan sehat untuk anak-anak sekolah dasar. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan generasi cerdas anak bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Mata adalah jendela dunia, oleh karenanya kesehatan mata harus diperhatikan sejak usia dini. Dengan mata yang sehat, masa depan generasi bangsa akan cerah. Untuk itu MNC Peduli bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, One Sight, Essilor Luxottica Foundation, dan Forjukavi menggelar pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis kepada 1.000 anak sekolah dasar di wilayah Jakarta Pusat. Kegiatan bertajuk Bakti Sosial Makan Bergizi Gratis Menu Ikan dan pemeriksaan mata ini digelar di Gedung Mina Bahari 3, Jakarta Pusat. Karena adalah bakti sosial, MNC Peduli juga mulai program-program kepedulian kepada masyarakat. Kami juga mempunyai satu program yang bagaimana ikan sebagai sumber protein, ya, anak-anak generasi muda. Jadi ini adalah saling sinergis. Jadi hari ini dengan saluran kacamata dan pemeriksaan mata secara gratis, harapannya bisa membantu anak-anak menjadi anak-anak yang bisa lebih tekun lagi belajar di sekolah karena penglihatannya juga lebih jelas. Kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder ini menjadi upaya MNC Peduli dalam menciptakan generasi cerdas anak bangsa menuju Indonesia Emas tahun 2045. This is also very much aligned with our strategy to ensure that everyone have access to good vision, especially to children. Berkolaborasi dengan semuanya ini supaya anak-anak itu bisa mendapatkan kacamata gratis. Dan alhamdulillah ada 1.000 anak, ini luar biasa sekali. Jadi pemberian kacamata gratis dan makan ikan
gratis. Dalam kegiatan rangkaian ulang tahun MNC Group ke-35 ini, MNC Peduli juga menghadirkan pendongeng dan animasi karya MNC Animation, yakni Kiko dan Lola, untuk menghibur anak-anak dengan berbagai kegiatan seru. Dari Jakarta, Naura Syafika, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama dengan menggelar kegiatan donor darah di MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat. Donor darah bersama Palang Merah Indonesia Kota Depok ini digelar secara rutin untuk membantu persediaan kantong darah di wilayah DKI Jakarta dan Depok. Ratusan karyawan MNC Group antusias mengikuti kegiatan donor darah yang digelar di MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dalam periode kali ini, MNC Group melalui MNC Peduli telah mengumpulkan ratusan kantong darah untuk membantu persediaan darah di wilayah Jakarta dan Depok. Selain memberikan dampak positif bagi peserta, donor darah juga turut membantu masyarakat yang membutuhkan. Ini adalah agenda rutin yang memang selalu dilakukan oleh MNC Peduli, tepatnya untuk karyawan-karyawan seluruh MNC ya, yang baik ada di Kebon Sirih maupun di Kebonjeruk. Hari ini ada sekitar 400 orang yang mendaftar, moga-moga benar tercapai 400. Biasanya sih untuk kantong darahnya berhasil sampai dengan 250 sampai 300 kantong darah. Kalau untuk darah akan kita bawa ke UDDPMI Kota Depok. Nah, nanti untuk permintaan ya sesuai rumah sakit, tapi kita melayani permintaan dari Jabodetabek. Menjadi bentuk aksi sosial, para karyawan MNC Group berharap program donor darah MNC Peduli ini dapat terus dilakukan secara rutin. Udah lebih dari 10 sih, karena iya kan setiap ada donor darah pasti ikut. Semoga darah yang didonorkan dapat bermanfaat bagi yang menerima. Sangat mengasihkan ya Mbak, kebetulan kan rutin ya 3 bulan sekali kita mengadakan donor darah di sini, jadi sangat ditunggu-tunggu donor darahnya. Program yang rutin digelar tiap 3 bulan ini menjadi bentuk kontribusi MNC Peduli dalam program kemanusiaan. Dari Jakarta, Anggita Maura, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pagi ini. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program seputar Ayus pagi hari ini juga dapat dilihat di okezone.com. Silakan men-scan barcode yang tertera. Saya Resa Nadia. Dan saya Rizky Hasan. Selamat beraktivitas. Tetap semangat dan sampai jumpa.